Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini ada bocoran baru kabarnya. Jokowi ya bocoran ordal Jokowi menyerah IKN gagal. Benarkah seperti itu? Wah, nampaknya ya menggema begitu kan ya bahwa IKN ini mangkrak. Sudah banyak dari beberapa penelitian banyak yang mengatakan dan bisa diprediksi bahwa IKN akan mangkrak karena bertentangan dengan ya adat di sana. Kabarnya begitu. Makanya saya berpikir bahwa kalau benar-benar IKN ini mangkrak, jelas di situ adalah kerugian besar. Itu sudah berapa triliun. Belum lagi air bersih, belum lagi mereka listrik. Kabarnya begitu kan, kabarnya ya masih simpang siur. Nah, kita lihat saja banyak anggota DPR yang kemudian mempublis bagaimana listrik yang ada di IKN. Jangan-jangan anggarannya kabarnya jangan-jangan anggaran yang kemudian listrik untuk desa ya dialirkan untuk ke IKN dulu. Benar nggak seperti itu? Nah, kita harus cek bersama-sama. Ini rapat dari DPR kemarin ini begitu kan ya. Rapatnya sudah jelas di situ begitu. Ini tidak bisa dijawab oleh orang-orang IKN. Makanya ada Jokowi bisa saja menyerah soal IKN ini. Karena begitu banyak APBN-nya. Begitu banyak yang kemudian menjadi tanggung jawab di situ. Anggaran yang begitu besar. Ini gimana begitu? Makanya hal-hal yang kemudian sampai saat ini begitu kan. Kalau Jokowi seorang menyerah, ya menyerah aja ya. Mumpung masih belum belum menghabiskan anggaran yang begitu banyak ya. Kalau sudah jadi IKN tiba-tiba banyak yang orang enggan pindah ke situ begitu. Logikanya kan seperti itu. Tetapi mari kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Ini tanggung jawab dong. Ya enggak. Ya harusnya siapa yang bertanggung jawab? Seorang Jokowi begitu kan ya. Seorang Jokowi di situ. Ya makanya APBN ya tidak mungkin lah ya semuanya itu dibebankan pada APBN semua. Katanya ada investor di situ. Ini kagak ngukur sih katanya. Lemah kata komentar dari netizen. Sepertinya gara kesalahan ya Jokowi yang menggeser lokasi IKM dari lokasi yang direkomendasikan konsultan asing, akibatnya nggak punya sumber air bersih. Di bawah tanah ya ada gas batu bara. Ya dan nggak layak jadi ibu kota. Rugi 72 triliun. Ini komentar dari netizen ya. Ayo KPK RI periksa Jokowi dan pembantunya, mereka kerja urak-urakan gak pakai apa? Lah menyelapkan uang negara, apa maksudnya ya? Tanpa hasil yang bermanfaat untuk rakyat. Ini komentar dari netizen ya. Banyak sekali komentar-komentar seperti itu. Tapi saya yakin bahwa kalau IKN ini diteruskan, satu, menjadi pusat perhatian atau pusat perekonomian, itu satu. Kalau tidak jadi IKN. Tapi apakah masyarakat Indonesia butuh soal itu begitu kan ya? Ini kan lihat saja begitu masyarakat sekarang ini mau IKN atau tidak begitu kan tidak begitu peduli. Yang dipedulikan hari ini adalah masyarakat Indonesia, yaitu adalah ekonomi. Ya bagaimana ekonomi rakyat, terus kemudian angka kemiskinan, pendidikan begitu kan. Itu yang kita upayakan dulu begitu. Maka sampai hari ini saya masih bingung masalah konsepnya IKN ini untuk siapa begitu kan. Apakah hanya untuk para pejabat-pejabat mereka? Apakah hanya untuk para siapa begitu kan? Ya gimana begitu? Kalau orang Madura ya misalnya ke Kalimantan di situ begitu kan. Untuk menengok IKN saja kan jauh di situ. Ya kan ada pesawat dan sebagainya. Oke ada pesawat memang begitu. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja. Secara realitas bahwa IKN saat ini tidak begitu dibutuhkan begitu kan. IKN hari ini. Makanya terjadi ada yang katanya mangkrak, ada yang katanya ini sumber daya airnya masih belum kurang dan sebagainya begitu. Makanya sekarang ini diambang kebingungan. Ya inilah politik yang ada saat ini. Tetapi mari kita baca bagaimana bocoran orang dalam atau ordal terkait dengan situasi IKN hari ini. Apakah Jokowi menyerah ya? IKN apakah gagal atau tidak? Tetapi inilah politik yang ada saat ini. Mari kita baca ya. Bahkan tadi sempat lihat podcast Refli Harun katanya pantesan Jokowi batal ngantor di IKN. Bocoran ordal IKN katanya istana hampir kelar hanya bagian ya facade atau tampak luar ya
Bagian dalam interior baru 50%. Pekerjaannya ya, mechanical engineeringnya belum selesai 60%. Aduh, kalau progres baru segitu mah sampai akhir jabatan juga belum bakalan ya kelar itu istana. Jadi isu air itu sebenarnya beneran apa cuma alasan si Jokowi? Bahwa fakta memang IKN itu lagi alami dragging progres pekerjaan. Ini komentar dan sumbernya dari dari YouTube di situ begitu kan, dari podcast Refli Harun. Makanya kalau kita amati betul secara realistis bahwa IKN ini dengan anggaran yang begitu besar ya. Satu, kenapa Jokowi tidak pindah pada bulan Juli? Kalau progresnya masih belum selesai di situ, nampaknya seorang Jokowi mulai kebingungan dan bahkan mereka ya seorang Jokowi akan terus menerus ingin berkantor di IKN. Ya ingin membuktikan bahwa IKN itu benar-benar benar-benar tidak gagal. Itu aja sih sebenarnya. Kalau Oktober ya saya jelas di Oktober ini pasti mereka ya pasti ada belum selesai. Saya kira masih belum capai 60%. Nah, ini sudah banyak diprediksi di situ begitu. Akhirnya ini menjadi perbincangan masyarakat Indonesia begitu ya. Dengan anggaran sebegitu banyaknya mending diberikan kepada masyarakat Indonesia, ekonomi kita, pendidikan kita begitu kan. Ya, makanya saya sebagai rakyat kecil begitu kan yang menerima aspirasi ini mungkin kepemimpinan dari seorang Prabowo nantinya begitu kan. Ini saya titip bahwa kalau IKN benar-benar menjadi ibu kota negara, lantas ya bagaimana situasi ke depan ya. Ya mau berkantor di situ kan gimana begitu. Ibu kota itu kan seharusnya kan ibu kota yang yang bernuansanya adalah bernuansa yang begitu luar biasa, bukan nuansa green dan sebagainya. Lihat saja di negara-negara lain begitu kan. Ada di tengah-tengah kota besar. Ya, semoga kepemimpinan dari seorang Prabowo nantinya itu bisa mengatasi ini semua. Hampir bisa dipastikan mangkrak si IKN ini. Dan tolong kalau sampai beneran mangkrak, Bapak itu dimintai pertanggungjawaban. Baling nggak suruh Bapak itu balikin anggaran APBN yang sudah dipakai bangun candi IKN. Mana mungkin mereka begitu. Ya, seorang Jokowi kan seorang presiden ya. Bisa saja diseret kepada pengadilan, bisa saja mereka begitu. Kenapa? Ya salah satu kalau ini bertentangan dengan undang-undang misalnya, ya kita pasti lihat situ begitu kan. Ya IKN ini kan proyeknya siapa sih sebenarnya? Itu yang masih belum terjawab hari ini. Proyeknya siapa sih sebenarnya? Ini ngeri sekali bos. Ya ini ngeri sekali karena persoalannya adalah persoalan bangsa kita, rakyat kita. IKN mau pindah atau tidak? Ya bangsa kita itu aja begitu kan. Karena apa? Ganti pemimpin ini, ganti pemimpin itu. Dan pada akhirnya pola-pola yang terjadi bagi bangsa kita tidak ada kemajuan. Itu aja mereka begitu. Kepemimpinan ini, kepemimpinan itu, siapapun seperti seorang Prabowo. Saya kira mereka tidak akan samalah dengan posisinya dengan seorang pemimpin lainnya. Tidak ada terobosan baru di situ. Ya kalau masih takut kepada ada ordalnya, takut pada oligarki, tidak akan bisa di situ. Siapa yang memberantas masalah korupsi, masalah tambang ilegal dan semuanya? Siapa yang memberantas di situ begitu? Artinya apa? Artinya ada kong kali kong besar di balik ini semua begitu kan. Artinya kalau ingin masyarakat Indonesia maju, maka seperti korupsi, tambang ilegal, judi online semuanya begitu kan ya. Ini harus benar-benar diberantas. Akankah seorang Prabowo mampu? Dan itu pertanyaannya. Apalagi mau pindah ke IKN, mau pindah sana sini, mau pindah 30 kali IKN ini. Ya kalau masyarakatnya itu aja tidak bisa begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.